yaitu konsep psikologi pendidikan. Nah, di dalam konsep psikologi pendidikan ada 3 poin yang akan kita bahas. Di dalam poin A ada definisi psikologi pendidikan. Definisi psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Poin B ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan adalah mempelajari semua tingkah laku manusia yang berkaitan dalam suatu proses pendidikan. Yang terakhir ada poin C, peran dan sumbangan psikologi pendidikan. Peran dan sumbangan psikologi pendidikan adalah sebagai ilmu memberi sumbangan dalam pemahaman tentang karakteristik tingkah laku siswa, kondisi siswa dalam kelas, memberi pengetahuan tentang berbagai metode atau model dalam pembelajaran, problem yang muncul pada siswa, dan kesehatan mental di sekolah. Kita akan masuk pada bab 2, yaitu tugas perkembangan. Di dalam tugas perkembangan, kita akan membahas 3 poin. Pada poin A, ada tugas perkembangan menurut Having Heart pada tahun 1961. Adalah tugas yang muncul pada atau sekitar periode tertentu dalam kehidupan individu, pencapaian sukses yang mengarah pada kebahagiaannya, dan untuk sukses dengan tugas selanjutnya. Pada poin B, ada tugas perkembangan menurut Harlow pada tahun 1981 adalah sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentan kehidupan. Yang terakhir ada poin C, tugas perkembangan menurut Erik Erikson pada tahun 1963 adalah pada awal masa kanak-kanak 6-7 tahun, anak belajar menyesuaikan diri dengan teman sepermainannya. Ia mulai bisa melakukan hal-hal kecil seperti berpakaian, mandi, makan secara mandiri. Pada masa akhir kanak-kanak 8-11 tahun, anak belajar untuk membuat kelompok dan berorganisasi. Pada awal masa remaja 12 tahun, anak belajar membuang masa kanak-kanaknya dan memusatkan perhatiannya pada diri sendiri. Kita masuk pada bab 3, yaitu teori perkembangan. Di dalam teori perkembangan, kita akan membahas 5 poin. Poin A, teori perkembangan psikoanalitik menurut Sigmund Freud adalah dalam menganalisis psikologi manusia, menurutnya tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar, yaitu yang berisi ego dan superego. Poin B, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget adalah bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Poin C, teori perkembangan belajar, perilaku atau sosial menurut B.F. Skinner adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Poin D, teori perkembangan etologis menurut Erik Erikson adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi apa yang penting untuk bertahan hidup, dan melalui proses seleksi alam, yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifat kepada keturunannya. Poin yang terakhir, teori perkembangan ekologis menurut Uri Bernfenbrenner adalah perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan.
timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk pada bab 4, yaitu perbedaan individu. Di dalam perbedaan individu, kita akan membahas 3 poin. Poin A, konsep dasar perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Poin B, perbedaan individu merupakan perbedaan karakteristik antara satu individu dengan individu lain yang nantinya hal ini akan mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan juga akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Poin C, aplikasi keragaman individu dalam pendidikan ada 2. Yang pertama, akselerasi learning merupakan pemberian layanan program pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, kemampuan, tingkat kecepatan dalam belajar, dan kecerdasan istimewa yang dimiliki siswa. Yang kedua, remedial learning adalah bentuk pengajaran yang khusus diberikan pada siswa yang mengalami hambatan belajar. Selanjutnya, kita akan masuk pada bab 5, yaitu belajar dan pembelajaran. Dalam belajar dan pembelajaran, kita akan membahas 3 poin. Poin A, hakikat belajar dan pembelajaran merupakan aktivitas mental atau psikologis yang secara aktif berinteraksi dengan lingkungan, yang bermuara pada perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Poin B, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, ada faktor internal yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, antara lain faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar diri individu, antara lain faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Poin C, teori-teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang pertama, teori behaviorisme menurut Thorndike adalah pembentukan koneksi-koneksi antara pengalaman reseptif terhadap stimulus atau peristiwa dan respon-respon yang memberikan manifestasi dalam bentuk perilaku. Menurut Pavlov adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Menurut Skinner adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau objek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Yang kedua, teori
scaffolding. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 5, yaitu evaluasi hasil belajar. Nah, di dalam evaluasi hasil belajar kita akan membahas 5 poin. Poin A, konsep evaluasi hasil belajar adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Dengan demikian, evaluasi hasil belajar merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pelajaran telah dicapai oleh siswa. Poin B, sifat evaluasi hasil belajar adalah sebagai alat yang memberikan informasi untuk perumusan berbagai keputusan penting dalam pengajaran. Tes merupakan bagian penting yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan ciri-ciri tes yang bermutu. Poin C, prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar terdiri atas 9, yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan kesinambungan, sistematis, berkriteria, dan akuntabel. Poin D, macam-macam alat evaluasi hasil belajar, antara lain tes. Tes berupa tes awal, tes akhir, tes seleksi, tes diagnostik, tes formatif, tes summatif, tes inteligensi, tes kemampuan, tes kepribadian, tes hasil belajar, tes sikap, tes individual, tes kelompok, power test, speed test, verbal test, non-verbal test, tes tertulis, dan tes lisan. Poin yang terakhir, fungsi evaluasi hasil tes adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 7, diagnostik kesulitan belajar. Pada bab 7, kita akan membahas 3 poin. Poin A, konsep dasar diagnostik kesulitan belajar adalah proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisa gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Poin B, langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar adalah yang pertama, identifikasi murid yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, melokalisasi jenis dan sifat kesulitan belajar. Yang ketiga, memperkirakan sebab-sebab kesulitan belajar. Yang keempat, proses pemecahan kesulitan belajar. Poin C, tindak lanjut diagnostik kesulitan belajar adalah pertama, analisis hasil diagnostik. Kedua, menentukan kecakapan bidang bermasalah. Yang ketiga, menyusun program perbaikan. Dan yang keempat, melaksanakan program perbaikan. Itulah psikologi pendidikan dari saya. Sekian dan terima kasih.